Saudara, akhirnya si kembar, kita sebut begitu, Rihanna dan Rihani, pelaku penipuan pre-order iPhone, ditangkap oleh pihak kepolisian. Keduanya tidak hanya dijerat dengan pasal penipuan, tapi juga Undang-Undang ITE. Kerugian akibat penipuan dari Rihanna Rihani ditaksir mencapai 35 miliar rupiah. Apakah aliran dana penipuan ini sebenarnya lebih besar? Dan apa saja langkah-langkah hukum yang akan diambil para korban? Kami akan coba membahasnya dengan momentum penangkapan Rihanna Rihani ini. Ada Kepala Subdirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Titus Yudo Uli, kriminolog Hanifa Hasna, juga kuasa hukum dari korban Odi Hudianto yang sudah hadir. Nanti di segmen selanjutnya kami juga akan berbincang dengan Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah. Selamat pagi dulu untuk Pak Titus, Bang Odi, dan juga Mbak Hanifah. Terima kasih waktunya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Mas Bayu. Iya, Pak Titus, ya terima kasih dan jujur Pak, saya sebagai orang media di Kompas TV banyak ditanya nih sama teman-teman, kok nggak ketangkep ya Bay? Kira-kira begitu. Beberapa di media sejak kemarin dan hari ini diturunkan laporannya, memang agak licin ini, mereka berpindah-pindah. Kesulitan lain juga dikatakan sepertinya ada informasi kebocoran. Betul Pak Titus? Jadi perlu kami sampaikan untuk proses selama kita melakukan penyelidikan itu memang kedua tersangka ini kerap berpindah-pindah. Seperti yang sudah kami sampaikan kemarin pada saat pelaksanaan rilis. Ya. Jadi mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat, dari awal mereka tinggal di daerah Greenwood, Tangerang Selatan, kemudian mereka berpindah lagi ke daerah Pondok Indah, kemudian mereka berpindah lagi ke daerah Gandaria, yang terakhir di daerah Gading Serpong kemarin berhasil kita ketahui lokasinya subuh kemarin, kemudian dengan sesegera mungkin kita lakukan penangkapan agar jangan mereka berpindah lagi, karena pada saat kita lakukan penangkapan mereka sudah sekitar 2 minggu di lokasi tersebut. Oh, ya, sempat disampaikan juga dalam press release kemarin ada kemungkinan bocornya informasi. Dari siapa itu Pak Titus? Dari oknum kepolisian atau bagaimana yang kemudian jadi pertanyaan publik? Jadi yang disampaikan pada saat rilis kemarin, itu memang tidak bisa kita sampaikan ke publik untuk teknis penyelidikan yang kita lakukan. Hanya kemarin memang agar mereka tidak berpindah tempat atau lari lagi, sesegera mungkin kita langsung ketika kita mendapatkan informasi dan mengetahui keberadaan mereka, langsung kita melakukan penangkapan dan mengamankan kedua tersangka ini. Demikian Mas. Oh iya, oke. Pak Titus, apakah sudah diketahui dari si kembar ini bahwa sebenarnya mereka tahu bahwa mereka bisa menyerahkan diri tetapi mereka mencoba melarikan diri? Ini diakui oleh mereka, disadari oleh mereka dari pemeriksaan sementara ini Pak Titus? Jadi dari tahun sekitar Juli 2022 ini mereka sudah pernah dipanggil oleh pihak kepolisian. Namun setelah itu mereka seperti tidak mau lagi, tidak ingin lagi berurusan dengan kepolisian karena alasannya yang mereka sampaikan itu takut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga mereka selalu menghindar, dipanggil oleh pihak kepolisian tidak pernah datang, ya, dan akhirnya memang kita perlu melakukan upaya penyelidikan untuk berhasil mengamankan dan menangkap mereka. Demikian. Ya. Nah, dari sejak tertangkap sudah dilakukan pemeriksaan dan sebenarnya mereka sudah mengakui ada tindak pidana yang mereka lakukan, Pak Titus, sampai titik ini? Sampai detik ini memang masih terus kita dalami, masih memang terus kita kembangkan penyidikan kita ini. Akan tetapi memang untuk tindak pidana yang dilakukan sudah diakui, dan memang kita masih mengembangkan lagi dengan mencari berbagai alat bukti
untuk melengkapi proses penyidikan ini. Demikian Mas. Dan ini masih berkembang terus dan berjalan terus proses penyidikan ini. Ya, oke, terbayang Pak Titus. Saya ke Bang Odi dulu. Bang Odi, apa respon dari para korban yang Bang Odi wakili ketika mendengar bahwa Rihani sudah tertangkap? Bang Odi? Ya, Bang Bayu, tentu aja teman-teman korban itu bergembira ya, karena memang mereka menanti setahun lebih lah ya untuk mendapatkan kabar baik itu. Dan kemudian setelah tertangkapnya si kembar itu, maka teman-teman bertanya kapan ini bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian apakah uang yang sudah ditransfer kepada si kembar itu bisa kembali kepada para korban? Itu pertanyaan dari mereka, utamanya begitu. Dan yang ketiga adalah bahwa para korban juga dalam kondisi ketakutan ya. Karena apa? Karena ada salah satu yang sudah menjadi terdakwa di pengadilan di Tangerang yang namanya Pungki. Gitu. Jadi itu kan korban, tapi kenapa bisa jadi tersangka? Itu yang menjadi ketakutan yang luar biasa buat para korban. Begitu Bang Bayu. Oh, bisa sedikit dijelaskan mengapa Bung Pongki ini menjadi terdakwa? Ini bersangkutan dengan kasus ini? Ya betul, betul. Kenapa bisa jadi terdakwa di sana? Memang waktu Pungki itu dilaporkan oleh salah satu pembeli iPhone di pusat, itu memang itu belum saya pegang ya perkaranya, gitu. Sehingga melihatnya kemungkinan itu salah memberikan jawaban pada saat pemeriksaan di polisi. Gitu, utamanya mengenai kalimat reseller ya. Oh, karena handphone yang dipesan dari Rihani ini kemudian dijual lagi dan akhirnya pihak pembeli berikutnya ini yang melaporkan begitu. Nah, kira-kira begitu ya sebagai sebuah gambaran saja untuk kasus ini. Ini yang jadi salah ya, salah kaprah ini buat saya, Pak, karena mereka bukan reseller ya. Kenapa? Sebagai mediator atau perantara. Karena uangnya adalah uang dari para pembeli iPhone. Oh, oke. Ya. Jadi, bukanlah bagian dari sindikatnya si Rihani. Iya. Ya, mereka nggak dapat fee dari si Rihani. Mereka dapatkanlah margin ya. Itu langsung si pembeli iPhone begitu. Baik. Bang Bayu. Ya. Baik, terima kasih penjelasannya. Tapi saya ke fokusnya lagi mewakili yang diwakili oleh Bung Odi, para korban yang ingin tahu mengenai kelanjutan dari hal ini ketika Rihani sudah tertangkap. Pak Titus, berdasarkan kasus-kasus lain yang mirip-mirip lah atau skema Ponzi yang lain begitu. Kalau sudah seperti ini kan harapan dari para korban bisa segera tahu masih adakah uang mereka, bisa kembalikah uang mereka seberapapun itu. Ini kapan ini kira-kira bisa mendapatkan kejelasannya? Tentu para korban nanti akan terus berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Pak Titus? Ya, jadi seperti yang disampaikan kemarin, sampai saat ini ada 18 laporan polisi yang kami tangani. Jadi semua laporan polisi yang ada di wilayah hukum Polda Metro itu ditarik dan dipusatkan penanganannya di Polda Metro Jaya, di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kemudian kami juga kemarin sudah melakukan audiensi dan bertemu juga dengan para korban yang kemarin ketemu juga dengan Mas Odi. Dan kita menyampaikan bahwa kan memang selama ini Rihana untuk kedua tersangka ini masih dalam pelarian dan sekarang memang sudah kita amankan. Untuk pemberkasan kami upayakan dengan maksimal, kami berkoordinasi juga dengan stakeholder terkait dengan pihak kejaksaan, nanti akan kita koordinasikan ke depannya bagaimana ketika kita sudah lengkap pemberkasan, pasti nanti akan kita sampaikan lagi bagaimana hasil dari penyidikan yang kami lakukan. Demikian. Ya. Pak Titus, apakah dalam penyelidikan awal ini akan segera juga ditanyakan kepada si kembar begitu berkaitan dengan dana dari para korban? Itu sudah di mana dan apakah masih bisa diselamatkan begitu? Pak Titus.
pastinya nanti pihak kepolisian akan berkoordinasi juga dengan PPATK mengenai aliran dana dari si kembar ini, aliran dana yang sudah ada di kedua tersangka ini, nanti kemudian akan kita kembangkan terus. Memang masih ongoing. Ya, oke. Saya ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, sekali lagi kita mendengar kasus Ponzi ini dengan model memesan iPhone dengan harga yang lebih murah. Simpelnya begitu bagi mungkin yang pemirsa Kompas TV yang tidak mengikutinya sejak awal begitu. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Sekarang pelakunya sudah tertangkap. Apakah ini menjadi betul-betul berkaca lagi pada beberapa kasus lain, kalau boleh saya mereview, tidak bisa semuanya juga kembali. Bahkan ada yang tidak kembali sama sekali. Ada travel, ada investasi dan lain-lain. Mbak Hanifah, Anda melihat ini menjadi tertangkapnya si kembar ini menjadi harapan bahwa uang bisa kembali, itu sejauh mana, Mbak Hanifah? Baik, terima kasih Mas Bayu. Sejauh mana akan kembali itu tergantung pada prosesnya. Selanjutnya akan seperti apa. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bisnis seperti ini itu yang paling lemah adalah ketika mereka melakukan perjanjian. Jadi ketika perjanjiannya itu lemah, bagaimana kita akan menuntut gitu ya. Karena ini yang selalu dilakukan oleh para korban. Jadi hanya atas dasar kepercayaan. Apalagi ada salah satu korban yang sebagai teman pelaku, yang mengetahui rumahnya, mengetahui keluarganya, sehingga sangat mudah sekali untuk memberikan kepercayaan. Lalu mungkin si pelaku juga merasa ketika dia mencari salah satu korban atau beberapa korban itu adalah orang-orang terdekat, kemungkinan untuk dilaporkan akan semakin kecil. Karena apa? Karena ada hubungan emosional di antara mereka. Hubungan kekeluargaan atau hubungan pertemanan yang membuat orang-orang ini semakin tidak mau melaporkan. Kita lihat prosesnya lama sampai dalam proses ini, karena sebagian korban atau kebanyakan korban itu merasa bahwa ketika mereka jadi korban itu adalah kondisi yang sangat memalukan, kondisi yang sangat bodoh, sehingga mereka tidak mau melaporkan atau tidak mau dianggap sebagai korban. Seperti itu. Oh iya, saya konfirmasi sedikit ke Bang Odi. Benar ada kondisi-kondisi seperti itu ya Bang Odi. Kalau di Harian Kompas halaman 15 hari ini juga diturunkan tulisan berkaitan dengan Rihan yang tertangkap dan sempat berpindah tempat untuk hindari polisi. Awal-awalnya memang kebanyakan adalah saudara-saudara mereka sendiri nih dari si kembar. Bang Odi? Ya, gini Bang Bayu ya, memang ada ketakutan dari para korban kalau sampai mereka diketahui sebagai korban gitu ya, karena tentu aja dari para pembeli iPhone itu pasti akan mengetahui, pertama adalah oh iya ini nih ya siapa namanya si A atau si B si C yang jadi sebagai perantaranya. Nah akibatnya memang mereka lebih banyak diam dan kemudian baru berani ketika memang mereka punya kuasa hukum ya. Jadi mereka ketemu kita baru kami sampaikan bahwa ayo sampaikan kebenaran gitu ya. Nah itu baru mereka apa? Sebelumnya mereka juga ada sebuah ketakutan bahwa kalau misalkan perkara ini jadi naik diketahui masyarakat, mereka akan sering datangi oleh para pembeli iPhone. Ya itu terbukti ya. Mereka hampir tiap hari datangi oleh para pembeli iPhone yang kecewa dan minta uang dikembalikan gitu. Oke, terbayang bagaimana kemudian ini menjadi sengkarutnya begitu, carut marutnya begitu, jadi panjang sampai ke sana begitu yang disampaikan oleh para korban. Mbak Hanifah, mumpung ada Pak Titus di sini dalam beberapa waktu, berapa menit lagi ke depan dalam Sapa Indonesia Pagi. Satu hal saya berpikir mewakili korban, bagaimana uang kembali itu tentu nanti, tadi saya sudah tanyakan kepada Pak Titus, kepolisian pasti juga mencoba menanya itu dan kemudian nanti akan berkoordinasi, terus berkomunikasi dengan para korban melalui kuasa hukum mungkin. Mbak Hanifah, apalagi yang penting oleh pihak kepolisian, kalau boleh kita titipkan pada Pak Titus begitu, agar kasus ini kalau bisa menjadi makin minim lah, kalau tidak bisa hilang sama sekali, pembelajarannya bagi kita. Dan
apa yang harus menjadi fokus dari kepolisian berkaitan dengan siapa tahu ini tidak hanya skema Ponzi untuk iPhone, misalnya begitu. Mbak Hanifah, menurut Anda? Baik, kalau menurut saya ini adalah kejahatan-kejahatan baru yang pastinya harus ada undang-undang baru yang menaunginya. Karena kalau kejahatan lama itu biasanya ada pelaku, ada korban, ada tempat kejadian, ada saksi, ada bukti. Semakin ke sana kejahatannya akan semakin rumit karena menggunakan media, sehingga sulit sekali untuk mencari para pelakunya. Namun ini masih mudah sekali ya dilakukan karena apa, masih ada semuanya. Pelakunya ada, korbannya ada, barangnya juga ada, sehingga kalau sampai ke kepolisian atau ke masyarakat bahwa akan terjadi kejahatan-kejahatan baru yang mungkin tidak hanya menuju sasaran orang dewasa, tapi anak-anak muda atau anak-anak kecil juga, karena mereka semua menggunakan media sosial untuk dalam hal ini. Lalu kesadaran masyarakat terhadap bisnis-bisnis yang tidak jelas perjanjiannya, sehingga mereka lebih aware terhadap hukum. Jadi apapun itu perjanjiannya mana dulu, mana untung ruginya, karena semua perjanjian atau semua bisnis itu harus dilakukan dengan cara yang sadar. Karena kalau tidak sadar hanya karena kebutuhan, karena kalau sekarang ini kan semua masyarakat hidupnya hedon, mereka lebih senang mencari penghasilan dengan cara yang cepat atau dengan untung yang cepat. Seperti bisnis iPhone ini dengan keuntungan 1-2 juta, terus dengan pembagian hasil yang sekitar 600-800 ribu, itu merupakan keuntungan yang sangat-sangat fantastis. Demikian. Kalau dari pihak kepolisian, saya yakin pihak kepolisian akan segera melakukan penangkapan atau penyidikan sampai akar-akarnya, sehingga semuanya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Oke, ya. Pak Titus, kalau dari pihak kepolisian sendiri dengan tertangkapnya ini, apa yang akan kemudian menjadi fokus? Apakah apakah si kembar ini berdiri sendiri saja atau kemudian ada yang membantu dari pihak pendanaan? Ini semua akan menjadi fokus. Selain tentu mencoba, saya meyakini pihak kepolisian akan terus mencoba untuk melihat, bahasa saya adalah uangnya masih ada, aset-asetnya masih bisa ada untuk kemudian dikembalikan kepada para korban, begitu. Pak Titus, boleh tahu sedikit rencana beberapa waktu ke depan dengan tertangkapnya Rihana Rihani ini untuk kasus ini? Pak Titus, silakan. Jadi Mas, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi untuk proses penyidikan dan pengumpulan keterangan ini masih terus kita laksanakan, dan kita akan berupaya maksimal untuk melakukan penyidikan kasus ini sampai dengan akar-akarnya dan sampai dengan selesai. Kemudian untuk kedepannya juga kita akan melakukan penyidikan ini berkoordinasi dan selalu transparan untuk memberikan pembelajaran juga ke masyarakat agar masyarakat lebih paham untuk bisnis-bisnis seperti ini, seperti yang tadi disampaikan Mbak Hanifah, itu bisa dihindari kalau memang tidak jelas dan memang tidak ada dasar perjanjian dan lain-lainnya. Demikian, Mas. Baik, Pak Titus, terima kasih untuk waktunya dan perkembangan penyidikan yang bisa disampaikan kepada publik, paling tidak sampai pagi hari ini kepada kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita akan ketemu lagi mungkin dalam preskon yang terus akan disampaikan. Kita tunggu terus perkembangannya dan disampaikan melalui press conference dari Polda Metro Jaya nanti. Pak Titus, terima kasih. Mbak Hanifah dan Mas Wadi tetap bersama kami. Kami juga akan hadir bersama PPATK setelah jeda. Saudara, kami lanjutkan. Kami masih berbincang mengenai tertangkapnya si kembar Rihana Rihani, pelaku dari kasus penipuan pembelian handphone iPhone secara pre-order. Nilainya fantastis, sampai 35 miliar rupiah. Selain Odi Hudianto, kuasa hukum dari beberapa korban dari kasus ini, juga ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog. Sekarang bergabung Pak Natsir Kongah dari PPATK. Pak Natsir, selamat pagi. Salam pagi, sehat, Mas Pak. Bayu. Iya. Sehat selalu kita semua. Betul. Tadi ada Pak Titus dari Disreskrimum Polda Metro Jaya mengatakan akan berkoordinasi dengan PPATK. Saya yakin ini sebetulnya sudah dilakukan. Nah, apa yang kemudian nanti
dalam kasus seperti ini PPATK bisa sumbangkan kepada pihak kepolisian dalam penyelidikan? Pak Natsir? Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat pagi kawan-kawan semua. Ya. Jadi memang sejak kasus ini merebak kita sudah berkoordinasi ya dengan teman-teman penyidik di Polri, dan sejauh itu kita sudah meminta kepada penyedia jasa keuangan khususnya bank untuk memblokir dari rekening-rekening tersangka pelaku ya, si 24. Dan dari yang dapat kami apakan sementara ini ada mutasi debit kredit di rekening tersangka pelaku itu sebesar 86 miliar rupiah. Oh. Seperti itu Mas Bayu. Oh ya, jadi masih ada, koreksi saya ya Pak Natsir, ini masih ada 86 miliar itu yang tersimpan di dalam rekening atau itu bentuk transaksi begitu Pak? Iya, dalam bentuk transaksi ya. Oh. Jadi uang yang sudah diambil secara tunai ya, dan dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita belum tahu juga itu disalurkan kemana atau dipakai untuk apa, seperti itu. Yang biasanya dilihat oleh atau bisa dilihat oleh PPATK juga adalah transaksi-transaksi dibelanjakan untuk, atau dananya masuk dari siapa dan kemudian diambil secara tunai. Yeah. Nah, itu semua ada terlihat ya Pak oleh PPATK. Ya, tentu kita lihat dari transaksi yang ada ya. Dan biasanya memang kalau belajar dari kasus-kasus sebelumnya itu uang hasil kejahatan itu banyak dikonsumsi ya. Jadi bukan diinvestasikan lagi sebagaimana layaknya usaha ya. Itu Mas Bayu. Oh, tetapi dikonsumsinya ini tergantung kemudian penggunaan pembelian barang konsumsinya itu dengan transaksi keuangan perbankan atau cash. Kalau cash agak sulit di tracing atau dilacak, begitu Pak Natsir? Ya bisa, tapi memang perlu effort yang agak besar seperti itu Mas Bayu. Oh oke. Ya. Mbak Hanifah, sedikit dulu mengenai modus yang dilakukan oleh si kembar ya, Mbak Hanifah. Kan kalau pihak kepolisian mengatakan sampai transaksinya kalau dihitung dari para korban, ada transaksi atau uang yang mereka terima itu sampai 35 miliar. Kalau transaksinya terus berjalan begitu, sebagai sebuah transaksi keuangan, PPATK melihatnya sampai ada 86 M. Ini kan nilai yang cukup besar. Kalau saya melihat bahwa itu tuh artinya si kembar ini pintar untuk menarik orang untuk ikut di dalam skema Ponzi mereka dalam memesan iPhone ini, pre-order iPhone ini, atau apa Mbak Hanifah? Sehingga kemudian kok begitu banyak orang yang bisa sampai miliaran begitu menurut Mbak Hanifah? Baik Mas Bayu, dalam hal ini itu ada pelaku dan ada korban. Kalau Mas Bayu tadi sampaikan, apakah pelaku ini sangat pintar sehingga bisa merekrut beberapa orang atau banyak orang sehingga mendapatkan banyak uang? Itu mungkin saja terjadi, mungkin saja tidak. Karena apa? Ini ada keterlibatan korban. Korban adalah orang yang menginvestasikan atau membeli barang itu. Berarti kan ada ketidakmampuan masyarakat untuk mengendalikan diri dalam melakukan bisnis. Jadi ada dua keterlibatan. Bisa jadi si pelakunya ini memang dia itu pintar melakukan penipuan, atau awalnya tidak melakukan penipuan tapi merasa gampang ketika merekrut orang dan mengumpulkan uang itu. Terbukti dengan apa yang sudah saya ceritakan di awal tadi itu, mereka pertamanya justru merekrut orang-orang dekat. Jadi tidak melebar sampai kemana-mana, orang-orang dekat dulu ternyata mudah dan itu dilanjutkan. Justru yang pengen saya garis bawahi adalah kenapa ini adalah pelakunya perempuan. Dan sepertinya licin sekali kalau disampaikan oleh Mas Titus tadi ya. Kenapa licin? Ya, kenapa perempuan? Berarti di sini ada emansipasi kejahatan. Padahal dulu yang seharusnya atau yang layak melakukan kejahatan itu adalah laki-laki. Karena apa? Laki-laki itu fitrahnya adalah berburu. Dia harus mencukupi kebutuhan. Kemudian dia melakukan apapun untuk menyelesaikan atau menuntaskan kebutuhan keluarganya.
Perempuan itu secara tradisi itu harus di rumah, dan secara fitrah dia harus mengasuh anak-anaknya. Sehingga ada kebaikan yang dikeluarkan oleh seorang ibu atau seorang perempuan. Tidak layak seorang perempuan atau anak itu melakukan kejahatan. Tetapi kenapa sekarang jadi bergeser? Karena ada emansipasi dan karena ada banyak perempuan yang terlibat di ranah publik, sehingga memungkinkan mereka melakukan kejahatan dan licin sekali melakukan hal itu karena semuanya dipelajari. Kalau dari usia, kita kan tidak melihat ini anak muda ya, kita bisa melihat anak muda, tetapi kalau dilihat secara angka 34 itu adalah dewasa. Justru kenapa dia perempuan gitu ya, karena kalau di kriminologi ada beberapa tingkat usia dalam melakukan kejahatan. Kalau remaja, kejahatannya biasanya kejahatan anak-anak lah ya, bullying atau kekerasan di masa itu, percintaan, kekerasan seksual, kemudian naik ke level selanjutnya yaitu dewasa awal tuh biasanya kepemilikan. Kepemilikan tuh artinya harta benda, yaitu dia mencuri, merampok, disertai dengan pembunuhan karena tujuannya adalah memiliki sesuatu terkait dengan kebendaan atau keuangan. Karena di usia itu mereka sedang membutuhkan biaya hidup. Dan yang terakhir dewasa akhir itu biasanya mengalami penurunan kejahatan karena biasanya orang-orang di usia 40 itu udah mulai sadar diri gitu ya. Tetapi terjadi juga kejahatan karena di usia seperti itu mereka sedang memiliki kekuasaan atau kedudukan tertentu. Jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan biasanya adalah kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan, misalnya korupsi dan lain-lain. Oke. Analisa yang menarik ini Mbak Hanifah berkaitan dengan gender dari pelaku. Tapi saya sedikit, mumpung ada Bung Odi, bahwa ada kesamaan interest dan ini dimanfaatkan oleh pelaku dengan para korban, keinginan untuk mendapatkan barang-barang. Jadi ingin mengkonsumsi begitu kan, harga iPhone agak murah lagi ini, bukan agak murah begitu untuk dibanding dengan harga pasaran. Bung Odi, apakah ini memang menjadi salah satu bahasa saya apa ya, jebakan Batman-nya tuh di situ bagi para korban selama ini? Dan benar Bung Odi bahwa seperti ada pancingan dari si kembar bahwa awal-awal benar nih, tapi begitu dipesan lebih banyak, nah mulai dah ini kemudian muncul masalah. Hal-hal semacam itu tampaknya menjadi modus dari hampir semua korban mungkin yang diwakili oleh Bung Odi. Bung Odi bisa diceritakan? Gini Bang Bayu ya, memang si kembar itu memang pertama itu menawarkan iPhone murah kepada teman-temannya dia, teman-teman link dekatnya, gitu kan. Korban-korban ini awalnya kan ini korban-korban ini yang beli langsung sama si kembar, ya beli ada yang 2 ya, tergantung kebutuhan keluarganya mereka masing-masing. Nah, ketika betul barangnya ada, maka kemudian si kembar bilang kalau ada yang mau beli, nih masih ada kok stoknya. Nah, sehingga korban itu kemudian ya menawarkan kepada pembeli yang lain, ini ada barang bagus, harga murah, gitu. Nah, jadi memang sekali lagi bahwa korban-korban ini bukanlah bagian dari sindikatnya si Rihani. Ya, karena selanjutnya itu bukan beli dari uang mereka. Jadi dia uang itu uang dari korban pembeli iPhone yang lain. Gitu ya. Jadi dipahami bahwa fungsinya setelah itu mereka bukan lagi sebagai reseller, tapi cuma sebagai mediator atau perantara. Nah, itu yang kemudian jadi bias Bang Bayu, karena akhirnya karena mereka dianggap mendapatkan keuntungan dari Rihani, maka satu orang udah jadi sebagai terdakwa di PN Tangerang gitu. Oke, terbayang bagaimana kemudian ini bisa menggurita seperti MLM, skema Ponzi ini kemudian disebut, padahal kemudian bisa saja barangnya mungkin tidak ada begitu. Baik, Pak Natsir, tadi disebutkan juga dan juga sudah dihadirkan di media begitu bahwa ada mutasi dana dari beberapa rekening si kembar ini yang mencapai 86 miliar begitu. Nah, ini apa saja yang kemudian nanti kalau dari perputaran dana ini yang bisa diselidiki oleh pihak kepolisian bersama PPATK dan kemudian mengungkapkan apa, Pak Natsir? Jadi memang tugas fungsi dan kewenangan PPATK itu membantu ya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman penyidik ya.
Jadi dari aliran dana itu penyidik akan terbantu. Oh, ini uang diperuntukkan ke sini, dialirkan ke sini, lalu diputar-putar lagi, kemudian kembali lagi misalnya ke pelaku seperti itu. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh PPATK itu membantu proses penegakan hukum. Di mana misalnya kalau selama ini kan yang terjerat itu hanya 1-2 pelaku gitu ya. Tapi kalau dengan penelusuran aset, penelusuran dari aliran dana yang ada, itu para pihak siapapun itu bisa tergambarkan dari aliran dana yang ada. Tergambarkah bahwa si kembar ini bergerak sendiri atau ada pihak lain yang juga terlibat menurut PPATK? Ya, secara teknis itu dari hasil analisis yang kita lakukan hanya dapat disampaikan kepada penyidik. Saya dalam kapasitas ini tidak bisa terlalu teknis ya menyampaikan kepada publik karena memang apa yang kami lakukan itu sifatnya rahasia ya. Ya, oke. Memang tidak boleh juga terlalu vulgar karena begini Mas Bayu. Ya. Apa yang kami informasikan itu kalau sampai begitu detail itu bisa nanti merusak dari tatanan yang sudah dibangun oleh penyidik gitu kan. Karena pelaku kejahatan juga kan mendengar dari apa yang kita bicarakan ini seperti itu. Iya, jadi justru nanti malah mengganggu penyidikan begitu ya. Iya, itu juga yang harus kita jaga Mas Bayu. Ya, baik. Saya ke Mbak Hanifah lagi. Mbak Hanifah, kasus seperti ini khusus betul mengenai si kembar. Ketika dia menawarkan iPhone dengan harga murah, kan sempat dikatakan dia punya pemasok yang orang toko gudang iPhone dan ternyata itu cuma rekaan saja, karakter rekaan. Jadi betul-betul ini sepertinya si kembar ini memanfaatkan, oh ini ternyata ada orang yang mau mentransfer uang kalau kita janjikan seperti ini begitu, bahwa ada iPhone murah. Mungkin 1-2 diberikan iPhone tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Saya kepingin tahu kenapa orang memberanikan diri atau berani-beraninya melakukan, sebut ini kan penipuan ya Mbak Hanifah ya, dan menipu 1-2 orang saya mengerti, tapi ketika kemudian dia menyebarkannya sehingga yang tertipu banyak sampai 35M, apa yang membuat seorang pelaku kejahatan itu sampai keterusan atau dengan sengaja menipu sampai sekian banyak orang dan sekian besar nilainya, menurut Mbak Hanifah? Oke, baik. Karena sejatinya semua orang itu akan terjebak dalam kenikmatan. Kenikmatan yang sudah dirasakan adalah kenikmatan keuntungan tadi. Ya. Terus berarti pelaku sudah bisa membaca publik, membaca market, bahwa iPhone itu sebetulnya adalah harga diri seseorang. Seseorang menggunakan iPhone, dia naiklah harga dirinya, dia naik nilai dirinya. Sehingga bisa makanya yang diperdagangkan adalah barang itu, bukan jenis yang lain gitu. Jadi artinya sebetulnya masyarakat sendiri gitu loh, bagaimana menilai diri, bagaimana mengukur diri, bagaimana membuat dirinya menjadi berharga selain dengan barang itu. Karena ini kan media sosial menggunakan itu banget. Orang selfie aja kalau kelihatan di kaca dia menggunakan iPhone, harga dirinya akan naik. Jadi pelaku sudah memperkirakan itu. Jadi target marketnya siapa itu sudah jelas. Ya, tapi ini gini kan Mbak Hanifah. Sedikit ya Mbak Hanifah ya, saya potong di sini bahwa tapi si kembar ini kan tahu sebetulnya yang dia lakukan adalah menipu. Dia nggak menipu 10, 11, 12 orang, tapi banyak. Jadi pada satu waktu mereka kan tahu pasti akan dikejar nih janji-janjinya. Bagaimana orang bisa merasa bahwa mereka bisa lepas dari hal tersebut? Apa yang ada di pikiran si pelaku ketika udah nih kita tipu aja terus, yang penting uangnya masuk, habis itu mau apa mereka? Mau kabur? Kemana Mbak Hanifah? Kalau dari saya pribadi, justru kedua orang ini adalah orang-orang yang tidak panjang berpikir. Karena dengan uang 35 juta yang ketahuan atau 89 juta itu, seharusnya mereka bisa memikirkan untuk pergi ke luar negeri atau entahlah kemana.
dengan mengganti atau menutup semua media sosialnya sehingga dia tidak bisa dilacak lagi. Walaupun bisa dilacak, tapi mereka masih tetap bisa menggunakan atau menikmati hasil itu. Tetapi nyatanya mereka hanya berpikir berputar-putar aja di daerah sini. Berarti kan pikirannya masih ada di sini karena mereka masih tetap mungkin ingin menyelesaikan tanggung jawabnya atau masih ingin memperpanjang anak buahnya atau membernya, karena dari member baru itu untuk menutup member lama yang tidak terbeli iPhone tadi itu. Jadi seperti itu. Bisa jadi awalnya dia memang berdagang dengan murni, tapi ketika mendapatkan keuntungan yang besar, dia menggunakan mekanisme Ponzi tadi itu untuk mengambil keuntungan dari member baru atau pembeli baru. Oke. Ya, nanti kita dengar apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka dari pihak kepolisian. Mudah-mudahan ini semua terjawab. Nah, kalau Bang Odi, apa saja sebetulnya harapan lainnya lagi yang selain bahwa kalau bisa uangnya kembali, saya yakin berapapun dikembalikan mungkin sudah bagus begitu, Bang Odi. Apalagi yang harapannya yang bisa disampaikan di sini kepada pihak kepolisian tadi sudah. Mungkin kepada Pak Natsir juga kepada PPATK, sebenarnya para korban ini apalagi harapannya? Bang Odi, silakan. Ya, pertama adalah bahwa kami minta perlindungan hukum ya dari pihak kepolisian terhadap laporan-laporan para pembeli iPhone kepada korban ini ya, yang ada 2 yang berproses di Polres Jakarta Selatan dan Polres Tangsel. Jadi kami waktu audiensi kemarin minta supaya itu dihentikan karena pelaku utamanya udah ketemu. Ya, jangan dong korban-korban ini kemudian juga dijerat dengan pasal yang sama ya. Satu, yang kedua adalah kami memang nanti akan minta bantuan dari pihak kepolisian gitu ya untuk memberitahukan pada kami mengenai rekening yang sudah diblokir oleh PPATK sehingga kami bisa perbuatan perdata ke pengadilan untuk dikembalikan uangnya. Karena begini, kalau sekedar berharap uang kembali lewat proses pidana itu nggak akan pernah ada gitu. Jadi maka memang kami selain melakukan upaya hukum pidana juga perdata kami lakukan gitu, Bang Bayu. Oke. Terbayang. Oke. Pak Natsir, dari selama ini PPATK membantu kasus-kasus serupa bersama kepolisian, sebetulnya kan bisa kelihatan nih di rekening yang sesungguhnya dimiliki oleh si kembar dalam kasus ini, itu masih ada berapa nilainya. Nah, itu sebetulnya menjadi harapan ingin diketahui oleh para korban melalui kuasa hukum. Itu bisa ya, walaupun itu nanti wewenangnya di kepolisian. Dan dalam kasus-kasus serupa ini, banyak investasi dan lain-lain, PPATK juga terlibat. Sebagai sebuah, tanpa ingin menimbulkan harapan yang terlalu berlebihan, itu banyak yang bisa kembali atau tidak sebenarnya, Pak Natsir? Iya. Jadi kita tentu harus tetap berdoa ya supaya banyak uang yang bisa dikembalikan kepada korban. Cuman dari pengalaman yang ada itu akan sangat sulit ya. Sulitnya begini, karena uang dari hasil kejahatan itu kan ini bukan investasi benar. Banyak dikonsumsi ataupun dibelikan ataupun dibuat misalnya untuk penampilan mereka gitu ya, sewa gedung lah apa dan lain-lain. Itu biasanya pelaku kejahatan melakukan itu sehingga uang hasil kejahatannya itu tadi sudah habis pada sifatnya konsumtif ya. Ya memang untuk kembali kepada korban itu akan sulit. Dan juga nanti yang menentukan apakah uang itu dikembalikan kepada korban atau itu untuk kepentingan negara misalnya karena pembayaran pajak dan lain-lain, itu nanti hakim yang menentukan di persidangan seperti itu. Oke. Jadi intinya memang agak sulit tuh Mas Bayu. Ya, oke. Cuman kita tetap terus berharap ya, berdoa agar para korban ini bisa terbantu seperti itu. Betul, karena memang jumlahnya yang cukup besar dari sekian banyak korban. Dengan tertangkapnya Rihana-Rihani ini tentu harapan-harapan itu muncul, tetapi kita semua bersabar untuk melihat semua kemungkinan yang sekarang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk PPATK. Baik, kita ya, tunggu lebih dari kalau itu begitu. Kita berharap masyarakat ya Mas Bayu ya. Ya, silakan Pak. Hati-hatilah ya dengan tawaran investasi ya, produk dengan harga yang tidak wajar ataupun dari pihak-pihak yang
tidak memiliki legitimasi usaha yang jelas, misalnya tanpa izin, badan hukum, dan lain-lain. Jadi memang masyarakat itu sendiri yang harus berhati-hati ya, jangan sampai menjadi korban. Karena kasus-kasus seperti ini, Mas Bayu dan pendengar Kompas TV itu kan sudah lama dan sering terjadi gitu. Iya. Skemanya juga polanya sama ya, Ponzi gitu. Iya. Regi, misalnya Koperasi Langit Biru yang korbannya ribuan gitu ya, dengan nilainya juga cukup fantastis. Nah, kita haruslah belajar dari kasus-kasus yang ada ini, jangan sampai juga lagi terus menjadi korban seperti itu. Ya, baik. Nanti kita sambung obrolan kita berkaitan dengan terus berkembangnya kasus ini. Pak Natsir Konga, Bung Adi Hudianto, dan Mbak Hanifa Hasna, terima kasih. Kita masih akan terus mengikuti ini bersama-sama. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Salam sehat. Terima kasih. Ya. Terima kasih.